Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyelesaian sengketa pajak mengenai bunga pinjaman PT Cahaya Barat. Dengan anggota kelompok yaitu Karista Widya, NPM 177555010, Liani Pitaloka, NPM 177555011, Bella Veronica, NPM 177555023. Kasus sengketa pajak PT Cahaya Barat. PT Cahaya Barat merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan daging sapi impor. PT Cahaya Barat mengimpor daging sapi dari Australia, kemudian dipasarkan ke pasar modern maupun tradisional di Indonesia. Untuk kelancaran operasional perusahaan, PT Cahaya Barat melakukan penggandaan modal dengan meminjam sejumlah dana kepada pemegang saham di Singapura. Peminjaman dilakukan secara bertahap dengan pengembalian yang bertahap pula, dan diikuti dengan beberapa persyaratan. Dalam hal peminjaman dana ini, tentunya PT Cahaya Barat memiliki kewajiban di bidang perpajakan, yang menurut ketentuan perpajakannya, biaya bunga akan mengurangi penghasilan kena pajak bagi suatu perusahaan. Sedangkan pembebasan bunga pinjaman merupakan penghasilan yang harus dikenakan pajak. Sengketa pajak timbul karena adanya perbedaan metode perhitungan antara wajib pajak dan Fiskus dalam menghitung jumlah bunga pinjaman yang dibebaskan. Dalam peminjaman dana debitur, sepakat atas beberapa persyaratan yang diberikan oleh kreditur, yaitu jumlah pinjaman maksimal 60 miliar dengan bunga pinjaman 404% per tahun. Namun, apabila dibayar pada tahun pertama akan dibebaskan dari bunga. Inilah yang menjadi awal penyebab terjadinya sengketa pajak di PT Cahaya Barat, di mana PT Cahaya Barat sebagai wajib pajak menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan Fiskus dalam menghitung jumlah bunga pinjaman yang dibebaskan. Daftar pinjaman PT Cahaya Barat bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk metode perhitungan dari sisi Fiskus dan wajib pajak, yaitu metode perhitungan bunga dan pinjaman menurut Fiskus. Fiskus melakukan koreksi positif atas penghasilan dari luar usaha perusahaan yang berasal dari pembebasan bunga pinjaman dengan rincian perhitungan sebagai berikut. Pinjaman kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp56.663.500.000. Untuk bunganya sebesar 18%, untuk bunga yang dibebaskan sebesar Rp10.159.430.000. Untuk suku bunga 18% di atas digunakan oleh Fiskus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Metode perhitungan bunga pinjaman menurut wajib pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak menghitung bunga pinjaman menggunakan jumlah hari efektif peminjaman dengan perhitungan sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dari perhitungan di atas dapat dilihat perbedaan jumlah bunga pinjaman antara Fiskus dan wajib pajak sebagai akibat dari perbedaan metode perhitungan dan suku bunga yang digunakan. Metode perhitungan yang digunakan oleh Fiskus mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan meningkat sebesar Rp10.199.430.000 yang berasal dari pembebasan bunga pinjaman atau dengan kata lain disebut sebagai penghasilan luar usaha. Sedangkan dengan metode yang digunakan oleh wajib pajak, penghasilan kena pajak perusahaan hanya meningkatkan sebesar Rp38.833.833, sehingga terdapat selisih yang cukup besar dari jumlah tersebut, yaitu Rp10.161.126.170. Jadi Rp10.199.430.000 dikurang Rp38.303.833. Dalam menghitung bunga pinjaman, Fiskus menghitung keseluruhan jumlah pinjaman kepada pemegang saham tanpa mempertimbangkan hari efektif peminjaman tersebut karena pinjaman dilakukan secara bertahap dengan proses pembayaran yang juga bertahap. Selain itu, Fiskus menggunakan suku bunga pinjaman 18% dengan alasan suku bunga tersebut adalah suku bunga pinjaman yang berlaku di Indonesia. Sedangkan wajib pajak menghitung bunga pinjaman dengan mempertimbangkan jumlah hari efektif peminjaman dan menggunakan suku bunga sebesar 4% dengan alasan bahwa perusahaan meminjam uang bukan di Indonesia, melainkan di Singapura dalam bentuk dolar dengan
dengan persyaratan suku bunga 4% per tahun. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa pajak. Keberatan. Yang pertama, pemenuhan ketentuan formal pengajuan keberatan. PT Cahaya Barat mengajukan keberatan atas nomor surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Badan tahun pajak 2003 dengan perincian koreksi dari pemeriksa atas peredaran usaha yang dikoreksi dari hasil ekuilasi pembelian, pengurangan penghasilan bruto, dan penghasilan lain-lain di luar usaha dikoreksi dengan dasar pendapatan dari pembebasan bunga pinjaman yang harus dibayar perusahaan. Surat keberatan yang diajukan ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan, ditunjuk kepada Fiskus dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Surat keberatan tersebut menyatakan tidak setuju terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai jumlah pajak terhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak, disertai alasan-alasan yang jelas. Surat keberatan tersebut diajukan ke kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, pembuktian dan putusan atas surat keberatan. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 26 Ayat 4, dalam mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak tersebut, maka surat keberatan ditolak. Dalam hal ini, terkait dengan keberatan atas pembebasan bunga pinjaman atau penghasilan luar usaha, sampai dengan laporan disusun wajib pajak tidak memberikan surat perjanjian pinjaman dari pemegang saham atau dokumen lain yang dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakannya. Wajib pajak juga tidak dapat menjelaskan sumber dana pemegang saham dalam memberi pinjaman kepada perusahaan. Fiskus menyatakan tidak memiliki alasan yang cukup untuk menerima keberatan wajib pajak atau dengan kata lain keberatan ditolak seluruhnya. Keputusan atas surat keberatan tersebut diterbitkan oleh Fiskus sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku yaitu sebagai berikut. 1. Surat keputusan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priuk berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak. 2. Memenuhi asas satu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya. 3. Tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan wajib pajak tidak dapat menjalankan kewajiban dan atau hak perpajakannya secara baik dan benar. Banding. 1. Pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding. Pasal 31 ayat 2 menentukan bahwa pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan. Dengan demikian, PT Cahaya Barat berhak mengajukan banding atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberatan yang menolak seluruhnya. PT Cahaya Barat mengajukan banding melalui kuasa hukum atas surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Badan yang termasuk di dalamnya mengenai penghasilan luar usaha yang berasal dari pembebasan bunga pinjaman. Surat banding diajukan dalam bahasa Indonesia dan memuat alasan-alasan banding yang jelas. Sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, PT Cahaya Barat mengajukan surat permohonan banding dalam jangka waktu 3 bulan dan sudah dilampiri dengan surat keputusan keberatan. Kemudian, PT Cahaya Barat juga telah memenuhi ketentuan pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu bahwa sepanjang permohonan banding telah melunasi sebesar 50% dari pajak terhutang, maka surat permohonan banding memenuhi ketentuan sedemikian. Permohonan banding PT Cahaya Barat atas surat keputusan keberatan Direktur Jenderal Pajak memenuhi syarat formal, sehingga dapat dilanjutkan ke persidangan material. 2. Persiapan persidangan.
Pengadilan Pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat permohonan banding dari PT Cahaya Barat. Menanggapi permintaan pengadilan pajak tersebut, terbanding menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. Salinan surat uraian banding atau surat tanggapan oleh pengadilan pajak dikirim kepada kuasa hukum PT Cahaya Barat yang merupakan pemohon banding. PT Cahaya Barat atau pemohon banding mengirimkan surat bantahan atau surat uraian banding tersebut kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding atau surat tanggapan tersebut. Kemudian, pengadilan pajak memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan secara lisan dengan waktu yang ditentukan oleh pengadilan pajak. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan persidangan. Persidangan sengketa pajak ini dihadiri oleh majelis yang terdiri dari 3 orang hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, terbanding atau utusan dari Direktorat Jenderal Pajak, dan pemohon banding yaitu utusan dari PT Cahaya Barat yang didampingi oleh kuasa hukum serta panitera. Pemeriksaan sengketa pajak ini dipimpin oleh seorang hakim ketua. Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding dan memanggil pemohon banding untuk memberikan keterangan secara lisan. Kemudian hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Karena materi sengketa banding tersebut adalah mengenai masalah pembuktian di mana sebelumnya dalam pengajuan keberatan, PT Cahaya Barat tidak memberikan bukti berupa surat perjanjian pinjaman dari pemegang saham atau dokumen lain, maka majelis berpendapat diperlukan uji materi kebenaran data antara pemohon banding dan terbanding untuk membuktikan kebenaran koreksi tersebut. Dalam uji kebenaran data, pemohon banding menyampaikan daftar pinjaman dan pembayaran hutang disertai bukti-bukti pendukungnya. Kemudian, dari hasil penelitian majelis atas data yang disampaikan oleh pemohon banding, diketahui daftar pinjaman dan pembayaran hutang memuat secara rinci tanggal pinjaman, tanggal pengembalian, saldo hutang, lama pinjaman yang dihitung harian, dan perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan hari, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan bunga pinjaman. Berdasarkan alasan tersebut, pemohon banding dan terbanding sepakat untuk melakukan penghitungan ulang berdasarkan rincian pinjaman dan perhitungan bunga yang dihitung harian karena diketahui pemberi pinjaman dan pelunasan dilakukan secara bertahap. Dari hasil penghitungan ulang dengan tingkat suku bunga 4% sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian hutang piutang, diperoleh besarnya pembebasan bunga pinjaman yang merupakan penghasilan luar usaha adalah sebesar Rp383.833 atau sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pemohon banding. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, majelis berpendapat perhitungan bunga pinjaman menurut fiskus atau terbanding dengan menggunakan tingkat bunga 18% dari total keseluruhan pinjaman hanya berdasarkan analisa tanpa memperhitungkan fluktuasi pinjaman dan pengembalian pinjaman serta penerapan tingkat bunga rupiah. Yang terakhir yaitu putusan banding. Setelah melewati proses-proses penanganan sengketa pajak, pengadilan pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon banding atas sengketa pajak mengenai bunga pinjaman yang merupakan salah satu bagian dari surat ketetapan pajak kurang bayar PPh Badan tahun pajak 2003. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan pajak tersebut diambil berdasarkan penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Kesimpulan,
Yang pertama, sengketa pajak mengenai bunga pinjaman timbul karena adanya perbedaan metode perhitungan antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak dalam menghitung bunga pinjaman yang dibebaskan memperhatikan jumlah hari efektif peminjaman dan suku bunga yang sesuai dengan perjanjian hutang piutang. Sedangkan fiskus menghitung bunga pinjaman yang dibebaskan dengan tidak memperhatikan fluktuasi pinjaman dan pengembalian pinjaman serta penerapan tingkat bunga rupiah. 2. Proses penanganan sengketa pajak mengenai bunga pinjaman pada PT Cahaya Barat melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengajuan keberatan oleh wajib pajak sampai kepada keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan banding atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak hingga sampai kepada putusan Pengadilan Pajak yang merupakan putusan akhir dengan melalui tahap-tahap persidangan untuk pemeriksaan dan pembuktian. Demikianlah presentasi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.